raja, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan atas segala raja. Yalah, sekali lagi, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Raja, oh, dialah Raja. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Berjalanlah di depanku, dan tuntunku di setiap langkahku. Bukan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah segala hormat dan pujian yang ku beri, ku bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya, semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Haleluya. Warriors Kids dulu. Siap. Oke, kita akan mendengar ayat hafalan dari Warriors Kids. Siapa yang mau duluan? Tante Rina mau lihat angkat tangan ada. Itu dia. Tante Rina sudah lihat. Adel. Silakan Adel. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu
murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Yeay. Oke. Selanjutnya. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Selanjutnya. Siapa? Oh, Alendra. Oke, Alendra. Markus Bukan. salah. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kalian bermurah hati seperti Bapa kalian. Setuju. Bapaknya kita, bapaknya kalian ya. Oke, next. Sky. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Amin. Terima kasih Warriors Kids untuk ayat hafalannya. Oke, next. Silakan ketua kelas dari Warriors Teams. Tugasnya itu baca Mazmur 28. Saya renungkan itu Mazmur 28:9. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Jadi renungan saya itu ayat ini, tugasnya Tuhan itu di hidup kita itu adalah menjaga kita tetap aman. Kenapa saya bilang tetap aman? Karena kita ini adalah dombanya. Tugas Tuhan itu menjaga kita dari semua tindakan jahat yang datang kepada diri kita saat kita dalam kesusahan. Contohnya itu waktu kita dalam kesusahan, Tuhan datang buat hibur kita. Hibur dalam bentuk membawa kita berdoa atau berharap ke Tuhan. Tapi terkadang kita biasa melupakan Tuhan kalau lagi senang-senang sampai lupa Tuhan. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu baik karena Tuhan itu baik walau biasa kita lupakan Dia, tapi Dia tetap tunggu kita kembali kepadanya dan membawa kita ke jalan yang benar. Itu saya. Makasih. Pak Ketua, bagaimana Pak Ketua? Ketua ini bilang. Apa ini? Lanjut. Siapa lagi yang Kami tunjuk-tunjuk ya, ayam nih. Aduh. Iya tahu. Apa ini? Dari ayat 6 sampai 9, yang pertama saya renungkan itu ada di ayat 6. Di situ Daud mengatakan, terpujilah Tuhan,
Mengapa Daud mengatakan terpujilah Tuhan? Karena menurut Alkitab di situ tertulis karena ia telah mendengar suara permohonanku. Nah, kata permohonan di situ pastinya sudah merujuk pada situasi yang tidak bisa diatasi sendiri atau situasi pada saat kita berhadapan dengan jalan buntu. Nah, justru pada saat itu Tuhan datang menolong kita untuk menemukan jalan di balik jalan buntu tersebut. Itulah alasan Daud mengatakan terpujilah Tuhan. Terus yang di ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu berdaria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Sudah dibilang kepadanya hatiku percaya. Bukti bahwa hati kita percaya menurut saya itu adalah seperti domba yang rabun jauh. Domba itu kan seperti yang kita tahu itu domba itu rabun jauh, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Makanya mereka itu butuh gembala yang untuk memimpin jalannya mereka. Dan mereka itu sebagai domba yang rabun, mereka tetap ikut saja karena mereka percaya. Jadi salah satu bukti bahwa hati kita percaya adalah kita itu ikuti apa yang Tuhan kehendaki atau apa yang Tuhan suruh. Karena kita itu rabun, itu tidak akan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sama seperti pada waktu Tuhan itu menyuruh Abraham mengorbankan Ishak. Waktu itu kan Abraham itu dia tidak protes, dia tidak mau bagaimana, tetap dia lakukan karena itu adalah salah satu bukti bahwa dia percaya pada Tuhan. Terus di ayat 8, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diberapinya. Arti dari ayat 8 itu ada kata diberapi. Seperti yang Tantelun jelaskan pada hari Selasa, saya itu ada mendengar bahwa orang yang diurapi adalah orang yang terpilih. Sama seperti kita itu terpilih untuk menjadi domba yang digembalakan Allah. Sama seperti domba pada umumnya yang digembalakan. Mereka tuh terpilih untuk digembalakan. Jadi tidak seperti domba liar. Domba liar itu kan mereka itu tidak terpelihara dan mereka itu katanya bergantung pada diri mereka sendiri, tidak tergantung pada gembalanya. Sedangkan domba yang digembalakan, kekuatan mereka itu bergantung pada gembala. Jadi seperti kita itu tidak memiliki kekuatan kita semuanya bergantung pada Tuhan. Terus di ayat 9, ayat yang terakhir, selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Nah, apa yang gembala kerjakan? Gembala kerjakan itu adalah membuat domba-dombanya aman, memberi makan domba-dombanya, memimpin jalan bagi domba-dombanya. Samalah seperti Tuhan, apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Tuhan itu menjaga kita, Tuhan menjaga kita dari godaan iblis. Tuhan itu memberi kita makan, Tuhan memimpin jalan bagi kita, Tuhan menunjukkan jalan yang benar bagi kita. Kita itu cuma harus memberi diri supaya Roh Kudus dapat memimpin jalan kita. Itu dari saya. Dan saya mau tutup dengan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwa. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kedalaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amen. Terima kasih.
Thank you, Max. Mantap. Jadi, jawaban dan renungan yang saya dapat dari jawaban dan renungan yang saya dapat dari nomor 6 itu, alasan Daud mengatakan terpujilah Tuhan karena ia sangat bersyukur bahwa Tuhan selalu mendengar suara permohonannya. Dan itu bagus, kita patut meneladani apa yang dilakukan Daud. Tetapi sebagian pasti dari kita biasanya saat Tuhan menjawab permohonannya kita hanya berterima kasih mungkin hanya 1 atau 2 kali. Walaupun itu hanya saat terwujud. Tetapi besok-besoknya kita tidak berterima kasih lagi atau bersyukur lagi. Padahal bisa saja permohonannya kita yang kemarin itu berubah pada keesokan harinya. Tapi kita tidak tahu, semuanya itu tergantung kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan. Dan sebaiknya kita mengikuti apa saja yang Tuhan kehendaki bagi kita. Terus jawaban dan renungan yang saya dapat dari nomor 7 itu, bukti bahwa hati kita percaya kepadanya adalah kekuatannya kita adalah Tuhan dan berasal dari Tuhan. Lalu saat kita membutuhkan pertolongan, kita pasti berdoa dan meminta agar Tuhan memberikan kita mujizat untuk membantu kita. Itu adalah bukti bahwa hati kita percaya kepada Dia. Dan hal-hal yang tadi saya katakan itu bukan hanya bukti bahwa hati kita percaya kepadanya, dan tetapi bukti bahwa diri kita membutuhkan Tuhan. Terus jawaban dan renungan yang saya dapat dari nomor 8 itu, arti dari kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya adalah kekuatannya kita adalah Tuhan. Dan Tuhan adalah tempat perlindungannya kita, khusus yang diurapinya. Jadi saat kita membutuhkan kekuatan, mintalah ke Tuhan. Karena kita semua sudah tahu bahwa kekuatan berasal dari Tuhan. Dan Tuhan adalah kekuatannya kita. Jadi janganlah kita meminta kekuatan dari manusia, tapi mintalah kekuatan dari Tuhan. Dan juga Tuhan itu adalah benteng keselamatannya kita, atau bisa dibilang tempat perlindungannya kita. Jadi janganlah jadi seperti yang saya bilang tentang kekuatan, bahwa janganlah kita berlindung ke keluarga, teman, atau sahabat. Tapi kita lebih baik berlindung ke Tuhan, karena di Alkitab sudah dibilang begitu, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya kita yang paling baik dan bagus. Dan yang terakhir, jawaban dan renungan yang saya dapat dari nomor 9 itu, yang dikerjakan seorang gembala. Kita semua sudah tahu bahwa yang dikerjakan seorang gembala yaitu menjaga dan memelihara domba-dombanya dengan baik. Dan kita semua sudah tahu bahwa kita ini adalah domba dan Tuhan adalah gembalanya kita. Nah, yang saya mau bilang itu, apakah kita semua itu sadar bahwa kita ini sebenarnya suka menyusahkan Tuhan? Dan seperti yang saya bilang, kita adalah domba. Dan domba itu seperti yang orang suka bilang, domba itu agak bodoh dan suka mencari jalan yang susah. Dan itulah kita. Kita suka mencari jalan yang susah atau jauh. Padahal ada jalan yang lebih gampang atau bisa dibilang lebih cepat. Dan Tuhan sebagai gembalanya selalu menjaga kita agar kita tidak tersesat atau hilang. Dan itu yang membuat kita suka atau bisa dibilang suka selalu menyusahkan Tuhan. Tetapi walaupun kita selalu menyusahkan Tuhan, Tuhan dengan senang hatinya akan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Oke, semuanya keren. Oh, enggak ada Mateo sama Gianni Nadi.
dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup, dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali.
jamahan kuasa-Mu Tuhan, saat ku taruh harapanku padamu. Kau mengasihiku, lahirkan hatiku, Kau pulihkan seluruh hidupku. Ku terima jamahan kuasa-Mu Tuhan, saat ku taruh harapanku padamu. Kau menyembuhkanku, lahirkan hatiku, Kau pulihkan seluruh hidupku. Saat ku lemah dan tak berdaya, ku tak tahu kemana. Seakan pintu tiada terbuka, tiada jalan bagiku. Lalu ku dengar suara firman-Mu yang membangunkan aku, dan ku serahkan mata hatiku tertuju hanya kepadamu. Ku terima jamahan kuasa-Mu Tuhan, saat ku taruh harapanku padamu. Kau menyembuhkanku, lahirkan hatiku, Kau pulihkan seluruh hidupku. Ku terima jamahan kuasa-Mu Tuhan, saat ku taruh harapanku padamu. Kau menyembuhkanku, lahirkan hatiku, Kau pulihkan seluruh hidupku. Saat ku lemah dan tak berdaya, ku tak tahu kemana. Seakan pintu tiada terbuka, tiada jalan bagiku. Lalu ku dengar suara firman-Mu yang membangunkan aku, dan ku arahkan mata hatiku tertuju hanya kepadamu.
tahirkan hatiku, kau pulihkan seluruh hidupku. Ku terima jamahan kuasa-Mu, Tuhan, saat ku taruh harapanku padamu. Kau menyembuhkanku, tahirkan hatiku, kau pulihkan seluruh hidupku. Kau menyembuhkanku, tahirkan hatiku, kau pulihkan seluruh hidupku. Oh, Engkau menyembuhkanku, tahirkan hatiku, kau pulihkan seluruh hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk jamahan kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Oh, we glorify your name on high. We worship you, we praise you, we magnify you, Lord. We glorify your name, oh Jesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, Tuhan yang berkuasa kekal selamanya. Kasih setiamu Tuhan. Oh, Engkau Tuhan Maha Besar, tiada yang mustahil bagimu. Dengan kasih-Mu yang ajaib, Kau sempurnakan hidupku. Oh, Engkau Tuhan Maha Besar, tiada yang mustahil bagimu. Yes, dengan kasih-Mu yang ajaib, Kau sempurnakan hidupku. Oh, Engkau Tuhan Maha Besar, tiada yang mustahil bagimu. Dengan kasih-Mu yang ajaib, Kau sempurnakan hidupku. Oh yes, Engkau Tuhan Maha Besar, tiada yang mustahil bagimu. Dengan kasih-Mu yang
sempurnakan hidupku seperti-Mu. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sempurnakan kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, bicara bagi kami. Dari mana saja kami berangkat dalam mendengar firman ini, berikan pengertian yang datang daripada-Mu. Tolong kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah siang ya. Baik. Hari ini saya mau bicara tentang bagaimana Tuhan bisa memulihkan kita. Saudara harus tetap ingat ayat yang saya bagikan bagi saudara ketika saya membahas tentang bait suci. 1 Korintus 3 ayat 16. Kita buka kembali ayat itu. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, 16-17 lah ya. 16-17. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Nah, waktu Paulus bicara begini, berarti ada banyak orang Kristen yang tidak tahu kalau mereka bait Allah. Ya, berarti ada banyak orang yang tidak menyadari, kalau tidak tahu, ya itu sudah taraf yang paling ini. Tapi tidak menyadari bahwa mereka adalah bait Allah. Makanya Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan karena kamu adalah bait Allah, maka dipastikan roh Allah itu berdiam di dalam kita. Rohnya Tuhan itu berdiam di dalam kita. Karena kita adalah baitnya. Nah, 17 berkata, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Lalu kemudian, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saya juga mengerti akhirnya dari merenungkan ayat ini. Saya jadi tahu kenapa setiap kali martir ada, setiap kali itu pula Tuhan akan bekerja. Setiap kali itu pula Tuhan akan melakukan sesuatu gitu, menegakkan keadilan, tapi kemudian melepaskan kasih karunia di situ. Karena memang waktu bait Allah dibinasakan, Tuhan pasti bereaksi. Namanya juga dia bait Allah, gitu. Nah, tapi prinsipnya kita tahu bahwa kita semua adalah bait Allah. Kita semua adalah bait Allah dan roh Allah berdiam di dalam kita. Itulah sebabnya ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan berurusan dengan kita yang adalah bait Allah, dia bisa berurusan lewat pintu apa saja, tetapi kemudian itu justru menyatakan kepada kita maksud dan rencananya. Itu justru menyatakan kepada kita kehendaknya. Gitu. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan melakukan itu dalam perjalanan kehidupan ini. Mari kita buka sebuah kisah. Kisah pertama itu adalah ketika
Yesus memanggil seseorang muridnya yang bernama Petrus. Jadi hal yang pertama yang saya mau sodorkan kepada saudara adalah bahwa Tuhan itu bisa memanggil kita. Tuhan Yesus itu bisa memanggil kita dari area di mana sebenarnya itu area yang tidak bagus. Tapi dari situ dia bukan hanya memanggil kita, tapi dia menyatakan kepada kita maksud dan rencananya. Area yang pertama yang Tuhan bisa ungkapkan itu adalah dari area kegagalan. Nah, kita tahu di Matius pasal 4 tertulis Yesus menyusur Danau Galilea ayat 18 ya. Yesus menyusur Danau Galilea di situ, lalu kemudian dia ketemu dengan Petrus ya. Dia ketemu dengan Petrus di situ. Dalam kitab Lukas lebih jelas ceritanya gitu. Lukas pasal 5. Coba kita buka. Lukas 5 ayat 1 mulai. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Hal yang pertama, di mana Tuhan bisa menjangkau kita, kemudian justru menyatakan kehendaknya dari hal itu adalah apa yang saya sebut sebagai kegagalan. Kegagalan. Petrus sudah semalam-malaman menangkap ikan, berupaya menangkap ikan di laut. Berupaya dengan keras, semalam-malaman, tidak tidur. Tetapi hasilnya adalah dia tidak mendapat satu ekor pun. Dia tidak mendapat satu ekor pun. Pagi-pagi dia menyandarkan perahunya dengan kegagalan yang amat sangat, karena dia tidak mampu menangkap ikan. Satu ekor pun. Petrus adalah nelayan yang tentunya sangat berpengalaman. Dia tahu betul bagaimana seluk-beluk di Danau Genesaret itu. Dia tahu betul bagaimana cara menaklukkan. Dia tahu betul anginnya, arah anginnya, apanya semua. Dia tahu betul. Dia tahu betul di mana tempat yang paling bagus untuk bisa menangkap ikan, di mana area-areanya. Dia kenal betul. Tetapi malam itu, dia tidak bisa menangkap satu ekor pun. Dia gagal. Dia gagal. Dia pulang dengan keputusasaan. Lalu kemudian mereka menyandarkan perahunya. Nah, lihat cara Yesus. Yesus encounter dengan Petrus. Dia datang dan dia menyentuh area kegagalan Petrus. Karena yang dia pinjam adalah ini. Boleh saya pinjam perahu? Perahu itu adalah lambang kegagalan Petrus. Dengan perahu itu dia berupaya. Dia berupaya menangkap ikan. Mungkin di kali-kali yang lalu dia berhasil dengan perahu itu. Tapi di kali yang ini, perahu itu menandakan kegagalannya.
Sepanjang malam tidak dapat satu ekor pun. Tetapi kemudian Yesus bilang gini, boleh pinjam perahumu itu. Karena dari perahu itu, kemudian Yesus meminjamnya, dan kemudian Yesus menyampaikan berita. Yesus berkhotbah dari atas perahu Petrus. Yesus berkhotbah dari atas perahu kegagalan Petrus. Tapi dari perahu kegagalan, dari area ini, dari area kegagalan ini, kemudian Yesus menyingkapkan sesuatu kepada Petrus. Nah, coba lihat ini. Kamu gagal dalam bidang apa? Kamu sedang gagal dalam hal apa? Apa hal-hal yang sedang kamu rasa malu sekali begitu? Kamu malu sekali. Kamu berpikir bahwa saya sudah upaya ini, saya sudah upaya itu, saya sudah bilang begini, saya sudah bilang begitu, saya sudah seakan-akan kalau saya pakai istilahnya Om Mike itu langit menjadi tembaga. Seperti sudah berupaya tapi tidak bisa apa-apa, malah menemukan kegagalan. Saya bisa, saya sanggup, saya mampu, saya bisa begini, saya bisa begitu. Saya gampang, saya tahu semuanya. Tapi kemudian yang terjadi justru kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita gagal. Kita andalkan pengalaman kita andalkan trik-trik kita andalkan ini, tapi kita gagal. Tapi justru dari area kegagalan itu, Tuhan datang untuk bukan hanya memanggilmu, tapi dia menyingkapkan kepadamu rencananya. Coba lihat. Perahu yang dipakai Petrus semalam-malaman dan tidak pitapa dia tangkap ikan dengan perahu itu. Yesus pakai untuk kemudian memberitakan namanya. Dari area kegagalan, kalau engkau berserah kepada Tuhan, kalau Tuhan berkata, ingat Roma pasal 8 ayat 28, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bukan Tuhan bekerja sama dengan segala sesuatu itu, bukan. Tuhan kerjasamanya dengan siapa? Dengan kita. Tapi waktu dia kerja sama dengan kita, dia minta permisi sama kita. Dia minta permisi sama kita. Dia minta izin. Dia bilang, Rehan, bolehkah saya masuk dalam segala sesuatu yang sedang kamu alami? Mungkin segala sesuatu yang Rehan alami, segala sesuatunya ini yang sedang Rehan alami, kecelakaan misalnya. Luka. Ada kesulitan-kesulitan tertentu waktu kita luka. Saya ingat waktu saya tabrakan dulu. Waktu naik motor tabrakan. Tidak apa-apa, nah jatuh ditabrak naik motor itu adalah hal yang biasa. Gitu. Yang penting berdoa supaya tidak terjadi yang lebih fatal. Tapi saya dulu waktu Om Obe itu masih ada prasastinya itu gara-gara tabrakan motor. Kau tahu di prasastinya Om Obe. Prasastinya Om Obe itu masih ada besi di kakinya. Masih ada besi itu dalam kakinya Om Obe. Tes nih. Joko ketuk-ketuk. Lihatlah, aku mengetuk. Mengetuk tulang keringnya Om Obe. Itu masih Om Obe itu masih ada. Belum dikeluarkan. Jadi Om Obe itu setengah besi sebenarnya dia. Dia rada-rada Iron Man begitu dia ya. Karena dia ada besi dalam dirinya. Makanya Om Obe sekarang rajin main bola. Karena kakinya itu waduh kuat. Biar ditepok tetap. Kok tendang besi. Kenapa kita membicarakan Obe ini? Ya. Jadi begitu. Segala sesuatunya Rehan mungkin celaka, ada luka, tidak enak. Saya dulu waktu celaka, tidak enak sekali. Mau duduk saja di kloset itu setengah matinya minta ampun. Aduh Tuhan, untung belum patah kaki itu, tapi sudah setengah mati. Tapi Tuhan itu dia datang dan bilang begini, Rehan, boleh tidak saya masuk dalam segala sesuatumu sekarang? Segala sesuatumu sekarang ini pasti sakit sekali, mungkin kaki atau bagaimana. Saya mau masuk dalam segala sesuatumu ini. Saya mau kerjasama supaya kau mengalami kebaikanku. Wah.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yes, kebaikan. Itu yang terjadi sama Petrus. Gagal. Tapi Tuhan bilang gini, Petrus, saya permisi masuk dalam area kegagalanmu. Kebetulan yang melambangkan itu adalah perahu yang kau pakai semalam-malaman ini. Perahu yang mungkin dulu waktu kau pakai, kau jago sekali, kau hebat sekali, tapi malam kemarin kayaknya kau tidak hebat. Jadi saya mau pinjam ini perahumu. Saya mau pinjam area itu. Saya mau masuk di situ. Saya mau kerjasama. Nah, apa yang Yesus lakukan di situ? Yang Yesus lakukan adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Wow, dari area yang kita tidak berhasil dan gagal itu, justru Tuhan menyatakan dirinya. Justru Tuhan memproklamirkan Injil Kerajaan Allah. Ayo coba kita lihat apa yang segala sesuatu yang sedang terjadi dalam diri kita. Perkenankan Tuhan masuk di situ. Untuk Tuhan berdiri di situ. Dan kemudian menyatakan, mendeklarasikan, memperlihatkan, mempertontonkan kuasa dari Injil Kerajaan Allah. Wah, luar biasa. Dari perahunya Petrus, Yesus memberitakan Injil Kerajaan. Dan Injil Kerajaan ini menjamah hati orang-orang yang berdiri di tepi pantai Genesaret. Siapa yang Yesus pakai? Kegagalan, area kegagalan Petrus. Perahunya dipakai oleh Tuhan. Siapa saja di sini yang merasa ada area hidupnya yang kayak tidak pantas untuk dibanggakan. Area hidupnya yang tidak pantas untuk tidak pantas pokoknya. Saya mau katakan kepada saudara dalam nama Tuhan Yesus, perkenankan Yesus berdiri di situ untuk menyatakan, untuk menegakkan Injil Kerajaannya. Perkenankan Yesus berkarya di situ. Wow, luar biasa. Uniknya itu begini, bahwa Yesus melakukan itu bukan untuk Petrusnya dulu. Nah, ini yang luar biasa. Ketika Tuhan menjamah area kegagalanmu, Tuhan itu tidak menjamah area kegagalanmu pertama-tama untuk dirimu terlebih dahulu, enggak. Tapi area kegagalanmu itu justru bisa dipakai Tuhan untuk menjadi pernyataan Injil Kerajaannya bagi orang lain. Kita tidak tahu, saudara, bahwa yang namanya cerita-cerita kegagalan itu justru menjadi berkat, justru menjadi sesuatu bagi orang lain. Saya cerita ini pernah di Anak Youth. Satu kali saya baca bukunya Jeffrey Rahmat, Pastor Jeffrey Rahmat. Ada bukunya dulu namanya Permainan Cantik. Itu judul bukunya. Nah, di Permainan Cantik itu dia cerita ada temannya yang hancur bisnisnya. Bisnisnya hancur. Dia bangkrut. Lalu kemudian dia dia cerita sama Pastor Jeffrey. Wah, sudahlah, pokoknya curhat dan segala macam. Satu kali Pastor Jeffrey Rahmat ini dapat undangan untuk berbicara di Full Gospel Businessman. Ya, itu himpunan-himpunan pengusaha gitu. Maka Pastor Jeffrey berbicara lah di situ. Tapi sebelum dia pergi ke situ, dia ajak si pengusaha bangkrut ini. Dia bilang begini, ayo kamu ikut sama saya di pelayanan di Full Gospel Businessman. Waktu disuruh ikut, dia sih oke-oke saja. Walaupun dia bilang sempat rasa, aduh, kayak minder begitu. Enggak, kamu pergi sama saya. Tapi setelah sampai di situ, kemudian Pastor Jeffrey bilang begini sama dia. Nah, kamu bersaksi sebentar. Wah, itu bagian yang paling dia tidak suka. Dia bilang, saya mau bersaksi apa, Pastor? Saya ini gagal. Saya enggak bisa. Saya mau cerita apa? Pastor Jeffrey bilang, ceritakan saja apa yang terjadi. Ceritakan saja. Jadi kemudian akhirnya karena tidak tahu dia sungkan atau apa, tapi dia menurut. Dia kemudian bersaksi. Dia bersaksi apa adanya. Pelajaran yang Tuhan ajarkan sama dia dalam masa kegagalan tersebut, dia saksikan dengan apa adanya. Saudara, ternyata di ibadah itu ada banyak orang yang mengalami hal yang
kurang lebih serupa dengan dia. Lalu kemudian orang banyak datang kepada dia habis ibadah dan bilang gini, terima kasih Pak, terima kasih sudah bersaksi. Kesaksian Bapak justru menguatkan kami. Kesaksian Bapak justru memberikan kami motivasi yang baru. Kesaksian Bapak justru membuat kami melihat bahwa Tuhan harapan kami satu-satunya. Sebelumnya kami takut berharap sama Tuhan karena kami rasa tidak mungkin Tuhan membereskan hal-hal seperti itu. Tapi Bapak sudah memberikan kami insight yang baru. Wah, itu tiba-tiba datang orang-orang yang justru diberkati. Bukan karena dia sudah keluar dari hal tersebut. Nah, dia lagi berdinamika dengan hal tersebut. Tetapi yang terjadi adalah orang-orang diberkati. Terima kasih Pak untuk kesaksianmu. Terima kasih. Wah, luar biasa. Dia menjamah kehidupan banyak orang. Dia sendiri belum dijawab. Tapi dia sudah memberkati banyak orang. Walaupun dia sendiri belum menemukan jawaban. Dia masih ada dalam lingkaran kegagalan itu, tapi dia telah membebaskan banyak orang pada saat itu lewat kesaksiannya. Izinkan Tuhan melakukan hal tersebut pada area-area hidupmu. Area-area apapun itu. Sekalipun area-area tersebut adalah area yang tidak dapat dibanggakan, memalukan. Area kegagalan. Izinkan Tuhan bekerja di situ. Izinkan Tuhan berdiri di area kegagalanmu dan menyatakan Injil kerajaan Allah. Wow, menyatakan, mendeklarasikan kerajaan Allah. Luar biasa. Nah, kemudian kita lihat setelah Yesus berdiri di situ, kemudian Yesus bilang gini, nah, Tuhan tidak pernah lupa sama saudara. Tuhan tidak pernah lupa. Saya balik lagi cerita tentang Hana ya. Hana kan itu dia berdoa komat kamit di bait suci. Lalu kemudian Eli bilang sama dia, Eli ini adalah gambaran dari hamba Tuhan yang sudah kehilangan ketajaman. Eli lihat dia, Eli bilang begini, waduh kamu mabuk ini. Pergi, lepaskanlah dirimu dari mabukmu itu. Ini masih siang-siang kok so mabuk lagi. Aduh, perempuan lagi. Aduh, sudah berhenti dari mabuk-mabuk itu. Segera tinggalkan bait suci. Tapi Hana bilang tidak, saya ini, kalau dalam terjemahan lain itu dia bilang gini, kalau dalam terjemahan kita dibilang di 1 Samuel ya, 1 Samuel pasal 1. Kalau dalam terjemahan kita dibilang saya ini orang yang bersusah hati. Kalau dalam terjemahan lain dia bilang gini, saya ini sedang susah di dalam roh saya. Saya sedang bersusah, saya sedang mengalami kesusahan, tekanan dalam roh saya. Dia bilang seperti itu. Imam Eli sudah tidak dapat menjangkau hal tersebut. Bayangkan dia imam yang harusnya dapat menjangkau hal tersebut, dia tidak dapat jangkau. Dia bilang malah mabuk. Tapi perhatikan baik-baik. Setelah Hana berdoa, apakah doanya langsung dijawab? Tidak. Hana berdoa. Setelah dia berdoa, apa yang terjadi? Alkitab bilang, wajahnya berseri-seri. Wajahnya berubah. Wajahnya yang tadinya muram sekian tahun. Dia memang selalu pergi ke bait Allah, tapi selalu pulang dengan wajah muram. Tetap muram. Karena apa? Menghadapi rivalitas dengan Penina. Dia selalu menghadapi rivalitas dan Penina yang selalu merasa bangga karena walaupun dia istri kedua, tapi anak dia bisa memberikan anak. Waduh, wajahnya muram. Tapi hari itu sejak dia berdoa, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Halo, Roma 8 ayat 26 kan? Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dia kemudian mendapat kelegaan. Alkitab berkata, wajahnya tidak muram. Itu satu. Yang kedua, dia kemudian mau makan. Tadinya nak mau makan. Tapi kemudian dia mau makan. Wah, begitu dia menemukan, direlaksasi. Nah, yang saya bilang kepada saudara adalah ini. Waktu kita membiarkan Tuhan bekerja sama di dalam segala sesuatu yang kita alami, kita akan mengalami bagaimana kebenaran firman Tuhan itu, saya pakai bahasa gini, merelaksasi diri kita. Diri kita menjadi rileks. Kita jadi rest.
kita jadi sabat, kita jadi bisa istirahat. Karena firman itu akhirnya bisa menenangkan kita, merelaksasi kita. Wajah berubah, selera makan timbul, selesai. Alkitab berkata dalam kejadian Hana, ketika Hana dan Elkana kemudian tidur bersama, Alkitab berkata, Tuhan mengingat Hana. Wah, tapi kapan Tuhan mengingat Hana? Ketika Hana sendiri sudah hati dan pikirannya sudah terelaksasi. Dalam artian ketika kita sudah terelaksasi oleh firman Tuhan, kita sudah tersedia untuk apa saja yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Wow. Coba lihat ini. Dalam kisahnya Petrus. Setelah Yesus memberitakan firman. Petrus itu tidak minta-minta. Tidak minta-minta. Petrus juga pikir, dia mungkin cuma pengkhotbah. Dia mungkin cuma rabi biasa. Tapi kemudian Yesus bilang begini. Ayat 4, Lukas 5. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Itu selesai bicara. Saya cuma bayangkan begini. Yesus selesai khotbah, oke. Terima kasih semua, shalom. Selamat siang. Haleluya, kita selesai. Wah, sudah. Begitu dia selesai bicara, Yesus balik, langsung bilang sama Petrus, Simon, coba bawa perahumu bertolak ke tempat yang lebih dalam. Bertolak ke tempat yang lebih dalam untuk menangkap ikan. Itu harusnya, Simon itu kan, waktu dengar begitu kan, harusnya dia pikir, siapa ini orang? Kenapa dia bisa suruh saya tangkap ikan? Nah, itu disuruh tangkap ikan saja itu sebenarnya sudah, kenapa dia suruh saya tangkap? Dia mana tahu saya punya persoalan. Dia tiba-tiba balik dan, ayo kita tangkap ikan. Itu untuk begitu saja, itu sudah. Nah, itu satu. Yang kedua, itu waktunya sudah tidak cocok untuk tangkap ikan. Kan waktu untuk tangkap ikan itu biasa malam-malam. Tapi ini waktunya tidak cocok. Matahari sudah tinggi. Bagaimana mau tangkap ikan di tempat begitu? Tidak cocok waktunya. Jadi Petrus dua hal ini sebenarnya sudah harusnya membuat Petrus, astaga. Bagaimana mungkin ini? Kita disuruh tangkap ikan. Bertolak lagi ke tempat yang dalam. Wah, bagaimana mungkin? Ikan-ikan pada saat matahari begitu malah lari masuk ke dalam. Bagaimana? Jadi Petrus akhirnya berbicara secara halus. Secara halus dia ngomong gini, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Jadi dia mau kasih tahu sama Tuhan Yesus sebenarnya. Dia mau gurui Tuhan Yesus. Dia bilang, Guru, waktu tangkap ikan itu malam kasihan. Bukan yang kayak matahari tinggi begini. Bukan. Malam. Jadi dia sengaja tekankan. Sudah sepanjang malam. Kita ini waktu Tuhan tawarkan jalan keluar, kita suka balik menjelaskan kepada Tuhan. Kan itu hobinya kita tuh. Ingat itu cerita orang lumpuh di kolam itu? Nah, begitu juga tuh. Tuhan Yesus datang sama dia, Tuhan Yesus tanya begini, maukah engkau sembuh? Dia jawab bukan mau, dia jawab, begini, saya ini sudah lama ada di sini, saya sudah, astaga, kok enggak tahu kan? Saya sudah berapa tahun? Saya sudah, ya ilah, saya termasuk paling senior di ini kolam. Saya sudah paling lama di sini. Saya paling tahu keadaannya ini kolam. Waktu kolam ini bergoyang, malaikat kasih goyang itu kolam. Saya baru mau bergerak, semua sudah bergerak. Begitu saya sudah dekat kolam, semua kolam tiba-tiba berhenti bergerak. Malaikat sudah pergi. Jadi astaga, saya tidak bisa sembuh dengan pakai kolam-kolam itu, tidak bisa. Kan Tuhan Yesus tidak tanya soal dia mau tolong kasih masuk di kolam. Tuhan Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Memang kita itu suka begitu hobinya. Begitu Tuhan bertanya kepada kita, yang kita kedepankan adalah kendala-kendala kita. Itu yang saya bilang begini, kita membesar-besarkan hal yang tidak perlu.
Nanti belajar banyak itu dari Tante Luna, karena itu main di pikiran sebenarnya. Main di pikiran. Main di pikiran. Iya, karena pikiran kita sudah terlanjur membesarkan hal-hal yang seperti kesulitan, kendala, kita besarkan. Kita besarkan dia. Kita bukan besarkan Yesus, kita besar. Oh, tidak bisa. Saya tidak mungkin, tidak bisa itu, tidak bisa. Begini. Saya ingat dulu waktu saya mau menikahi ada teman saya yang teman saya ini dokter, dia bapaknya itu dokter ahli kandungan. Dia juga lagi ambil spesialis waktu itu di hal yang sama. Dia waktu saya cerita tentang saya mau menikah, sudah dekat-dekat saya mau menikah. Terus karena saya tahu dia ini, jadi saya tanya-tanya lah sama dia. Oh, langsung dia bilang, kayaknya nggak mungkin bro, susah sekali itu. Kalau begitu, saya sempat patah semangat juga. Wah, berarti saya ini tidak mungkin dapat anak ini. Berarti saya, itu sempat patah semangat juga. Tapi tiba-tiba saya, Roh Kudus kuatkan saya. Roh Kudus bilang, kamu pandang aku, yang berjanji itu saya, bukan manusia. Saya yang berjanji. Betul. Makanya waktu doa berkat, waktu saya menikah itu, Kak Jo waktu doa berkat itu, Kak Jo bilang, kalian akan mendapatkan anak-anak rohani dan anak-anak jasmani. Saya langsung amin. Saya langsung amin. Wah, itu luar biasa menurut saya. Itu seperti Tuhan mau teguhkan dan bilang begini, yang berjanji itu saya. Manusia boleh mereka-reka, boleh membuat perkiraan berdasarkan, ya tidak salah kan, itu berdasarkan ilmu yang mereka punya. Jadi manusia boleh memperkirakan, tapi aku yang berjanji. 2 Korintus 1 ayat 20. Wah, pegang itu. Selama kita ada di area janji-janji Tuhan, maka Kristus adalah ya terhadap semua janji-janji Allah. 2 Korintus 1 ayat 20. Wah, saya tidak akan pernah lupa itu. 2 Korintus 1 ayat 20. Kristus adalah ya untuk semua janji-janji Allah. Kalau kita berdiri atas dasar janji-janji Allah, maka Kristus itu adalah ya untuk semua janji-janji Allah. Kalau kamu tidak berdiri berdasarkan janji Allah, ya tidak gitu. Tapi sepanjang kamu berdiri atas dasar janji-janji Allah, maka selalu ada ya, dan memang Kristus adalah ya. Selama itu adalah janji-janjinya. Kristus adalah ya. Orang bilang tidak mungkin. Tapi ternyata hari ini saya punya anak, Tuhan karuniakan 3. Luar biasa. Ya, karena apa? Kristus adalah ya. Ya, Kristus adalah ya untuk semua janji-janji Allah. Bukan untuk semua kau punya mau-mau, kita punya suka-suka, bukan. Tapi selama didasari pada janji-janji Allah. Jadi pertanyaannya adalah ini, apakah kamu mengenali janji-janji Allah? Apakah kamu mengetahui janji-janji Allah? Apakah kamu hidup di dalam janji-janji Allah? Nah, itu pertanyaannya. Bagaimana mau hidup dalam janji-janji Allah? Janji-janji Allah saja tidak tahu. Bagaimana mau tahu kalau tidak pernah baca? Mesti baca. Bagaimana kalau tidak pernah merenungkan janji-janji Allah? Bagaimana mau berdiri di atas janji-janji Allah? Iya. Makanya kembali lagi ke level pertama. Ya tidak tunggu. Nah, itu kali lain lah kita terangkan. Nah, Tuhan Yesus bilang, bertolaklah ke tempat yang dalam. Guru, kami sudah bekerja keras, kasihan. Sepanjang malam. Jadi sebenarnya mau bilang, cuma malam itu, kasihan itu. Waktu menangkap ikan itu bukan sekarang, kasihan guru. Kami tidak menangkap apa-apa. Tapi saya suka sekali Petrus punya akhir. Dan dia tidak sama dengan orang lumpuh yang di kolam itu. Kalau orang lumpuh di kolam itu, dia cuma, wah pokoknya kendala-kendalanya terus dia bilang. Tapi Petrus ini luar biasa.
Setelah dia ungkapkan, ya kami ini sudah sepanjang malam, kami tidak dapat apa-apa, bla bla bla, begini-begini. Tapi karena kau yang suruh, oke mi paing, saya bikin. Alamiah gitu memang, karena kita ini manusia memang KB. Entah KB? KB itu kepala batu, gitu. Jadi kita ini, tidak bisa. Biar nih, kalau kau kepala batu begitu, tuh, tidak bisa. Ini, anu. Tapi, kalau kau yang suruh Tuhan, oke, mi paing. Yeah. Petrus bilang, kalau kau yang suruh, saya pergi. Tidak apa-apa. Ini sebenarnya dia masuk lebih dalam lagi, di mana Tuhan akan menyingkapkan kepada dia. Bukan hanya sekedar membuat dia berhasil membalikkan kegagalannya, bukan itu. Tapi bagaimana Tuhan menyatakan dirinya justru di area di mana dia gagal pada saat itu. Akhirnya mereka melakukannya. Ketika mereka melakukannya, yang terjadi adalah apa? Saya suka adegan di film The Chosen. Kalau saudara nonton film The Chosen, saya suka itu adegannya. Adegannya itu begini, saya gambarkan. Adegannya itu begini. Di film The Chosen itu, jadi waktu Tuhan Yesus bilang, ya tebar Petrus, tebar Simon. Simon tebar tuh. Ya dengan ogah-ogahan gitu, Simon tebar. Simon tebar. Waktu Simon tebar, Simon tatap Tuhan Yesus begitu. Dia tatap Tuhan Yesus seperti begini. Terus Tuhan Yesus juga balas. Sementara Simon menatap nanar pada Tuhan Yesus, tiba-tiba dia punya perahu miring. Apa ini? Perahunya miring. Tiba-tiba ikan banyak. Tiba-tiba mereka berteriak, Yohanes, Yakobus, cepat-cepat bantu kita. Karena cuma Simon sama Andreas saja di perahu itu. Cepat. Oh, bantu. Perahunya sudah miring. Bayangkan itu. Dia lagi patotoai begitu. Mukanya sama Tuhan Yesus lagi. Tiba-tiba miring dia punya kapal. Wah. Ikan banyak. Nah, seringkali kita itu berpikir bahwa akhirnya kegagalan kita diubahkan menjadi kesuksesan. Ikan yang banyak, kebanyakan kita itu berhenti sampai di situ. Selesai, ikan banyak. Puji Tuhan, haleluya, ikan banyak. Akhirnya saya kembali menjadi sukses. Kita kembali menjadi successful. Ya, haleluya. Successful family, haleluya. Kita kembali. Wah, puji Tuhan. Kita selesai di situ. Padahal itu tidak selesai di situ. Saya suka. Simon itu tidak hanya sekedar menanggapi soal banyaknya ikan. Tapi dia tiba-tiba mendapat pewahyuan. Saya mau bilang ini pewahyuan. Dia bilang begini. Ayat 8. Tuhan, tergila daripada karena aku ini seorang yang berdosa. Wow. Dia sadar dirinya. Dia sadar. Akar dari segala sesuatunya ini bukan soal kegagalan pada malam itu. Bukan. Ini bukan soal kegagalan pada malam itu. Tapi ini adalah soal, ya ampun, saya ini orang berdosa. Saya takjub memang melihat hal ini, tapi saya juga kemudian menyadari bahwa saya ini tidak layak. Kalau dalam film The Chosen itu, Petrus katanya datang kepada Yesus, dia berlutut dan dia bilang gini, Depart from me, teacher. Pergi menjauh dari saya. Saya ini cuma orang berdosa. Kita ini kadang-kadang kurang sadar siapa dirinya kita. Kita kurang sadar siapa dirinya kita. Tapi ketika Tuhan berkarya itu,
Lihat, bukan hanya soal suksesnya, bukan hanya soal berhasilnya, tapi yang paling utama adalah Petrus menyadari dirinya. Wow, saya orang berdosa. Dulu dia tidak sadar. Dia cuma, ya, dia jalani hidup mungkin biasa. Dia tidak sadari hal tersebut. Dia tidak sadari bahwa sebagai orang berdosa itu bagaimana. Tapi hari itu, dia sadar bahwa itu membuat dia tidak layak untuk apapun. Sampai dia berkata, pergi jauh dari saya. Saya orang berdosa. Wow. Dan Yesus mengungkapkan, ini yang saya suka. Bos, saya mau beritahu buat kalian. Bukan soal kegagalan diubah menjadi keberhasilan yang paling utama. Tetapi kita diwahyukan melihat keadaan diri kita yang sebenarnya. Dan setelah itu, Tuhan menyatakan kepada kita kehendaknya di area itu. Lewat area itu. Tuhan nyatakan kehendaknya. Tuhan bilang gini, jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. Dari area di mana dia gagal itu, Tuhan menyingkapkan. Jadi bukan soal kegagalan diubah menjadi kesuksesan, tetapi ada sesuatu yang disingkapkan kepada Petrus. Dia tersingkap keadaan dirinya, tapi juga dia disingkapkan oleh Tuhan tentang kehendak Allah bagi kehidupannya. Apa kehendak Allah bagi kehidupannya? Kehendak Allah bagi kehidupannya adalah dia jadi penjala manusia. Di kemudian hari, kita kemudian tahu bahwa Petrus itu, Petrus, dengan mulut dia menyangkal. Dengan mulut dia menyangkal Tuhan 3 kali. Mulut yang sama. Kemudian memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan 3.000 orang dalam satu hari bertobat. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari mulut siapakah itu? Dari mulut dia. Setelah ini kita tahu Petrus memang diproses. Tetapi lihat bagaimana caranya Tuhan mengubah hal tersebut. Kegagalan. Kegagalan saudara. Yang terakhir adalah ini. Tokoh kedua yang saya mau sodorkan kepada saudara. Adalah Saulus. Dari area mana Tuhan bisa bekerja untuk menyatakan dirinya, menyatakan kehendaknya bagi kita. Yang kedua itu adalah area yang saya sebut sebagai area kemarahan. Walaupun dalam contoh yang saya mau sodorkan pada saudara, ini bukan sekedar kemarahan biasa. Kisah Para Rasul pasal 9, ayat 1. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Wah. Nah, lihat itu. Berkobar-kobar hatinya. Oh, kalau kita kan ada lagu Pantekosta dulu-dulu, berkobar di hati, berkobar untuk Injil. Tapi ini berkobar untuk membunuh siapa yang percaya pada Injil. Saulus berkobar. Dia dipenuhi kemarahan yang amat sangat. Kenapa marah? Karena dia adalah orang Farisi. Dan dia tahu apa yang diajarkan Yesus itu. Dia tahu bahwa itu semua menentang apa yang orang Farisi yakini. Dia mungkin sudah tahu cerita tentang Yesus yang selalu berlawanan dengan orang Farisi. Dan sebagai mana lazimnya orang Farisi pada saat itu kebanyakan. Mereka membenci apa saja yang keluar dari Yesus. Dan Saulus betul-betul sangat membenci. Bayangkan dari area kemarahan dan kebencian. Dia dengan berkobar-kobar pergi untuk membunuh siapa saja yang percaya dan menjadi murid-murid Tuhan. Bayangkan dibilang berkobar-kobar. Wah, itu berarti apa? Kemarahan amat sangat, tapi juga dengan semangat yang luar biasa. Luar biasa, saudara.
Dengan berkobar-kobar, dia minta surat kuasa. Dengan kemarahan tingkat tinggi. Dia mau bilang, orang-orang yang percaya Yesus ini telah mengacaukan apa yang kita ajarkan. Mereka telah membuat tidak murni semua orang Yahudi itu. Kita harus hentikan mereka. Dengan berkobar-kobar dan kemarahan amat sangat, dia pergi membunuh orang-orang Kristen. Tapi ayat ketiga, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Tahukah saudara bahwa Yakobus berkata bahwa siapa yang membenci saudaranya itu sama saja dengan pembunuh. Dikategorikan dengan membunuh. Dan ketika kamu dikategorikan membunuh dengan kebencianmu itu, kamu sebenarnya bukan hanya menganiaya orang yang kamu, tanda kutip, bunuh itu. Tapi kamu menganiaya Tuhan sebenarnya. Apalagi kalau orang itu adalah orang percaya juga. Tidak peduli apapun salah mereka. Tapi waktu kita marah, coba kita buka saja ayatnya ya. Bukan cuma Yakobus, tapi Yohanes menulis hal tersebut. Nah, kita buka saja ini Yohanes. 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Yohanes bilang begini, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Nah, jadi waktu kita membenci saudara kita, kita itu di mata Tuhan seorang pembunuh manusia. Kebencian itu sudah dianggap sebagai membunuh manusia. Kebencian kita membunuh orang. Semenjak Hitler sakit hati dengan bapaknya, kemudian sakit hati dengan gurunya, semenjak itu dia sudah menjadi pembunuh. Tinggal tunggu waktu sampai kemudian di waktu yang tepat dia mendeklarasikan apa yang sudah dia ikhtiarkan sejak lama. Membinasakan orang Yahudi. Dengan penuh kebencian, dia suruh bunuh itu orang Yahudi. Mau sampai di gua-gua mana, mau sampai lubang tikus mana, pokoknya bunuh. Mereka harus mati semua. Mereka harus habis semua. Mereka harus lenyap dari muka bumi. Bayangkan itu, waktu kita membenci. Sudah jelas dibilang, waktu kamu membenci saudara. Nah, ini yang terjadi kepada Saulus. Dia begitu benci, sampai kemudian dia berkobar-kobar untuk membunuh. Begitu kamu benci, coba pikir-pikir dalam hati saudara. Apakah saudara sedang menyimpan kebencian kepada orang-orang tertentu? Bahkan mungkin kebencian itu adalah sama sesama saudara seiman. Orang-orang seiman. Coba pikir-pikir ulang. Alkitab bilang dengan serius bahwa itu membenci sama dengan membunuh. Saulus berkobar-kobar untuk membunuh orang Kristen. Tapi dalam perjalanannya, Tuhan Yesus datang. Yesus sendiri yang datang. Cahaya datang dan Yesus datang kepada dia. Ini yang dikatakan Paulus kemudian hari sebagai, aku dijumpai oleh Yesus. Yesus datang dan bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kebencian saudara telah menganiaya Yesus.
siapa yang hidup dalam kebencian, kamu sebenarnya sedang menganiaya. Apalagi benci pada seorang orang seiman. Lucu. Paulus kemudian jawab begini, siapakah engkau Tuhan? Dia marah sama Yesus, tapi dia masih manggil, siapakah engkau Tuhan? Mungkin karena cahaya terlalu silau. Tapi Yesus bilang, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Wah, Yesus sendiri datang pada dia. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana dikatakan kepadamu apa yang kau perbuat. Dia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Ini yang heran. Setelah dia ketemu Yesus, dia buta. Saya merenung, kenapa buta ya? Kenapa tidak pilih yang lain begitu? Kenapa? Mungkin yang agak masuk akal karena dia ketemu cahaya kan, Yesus dalam cahaya. Jadi saya pikir-pikir, ya mungkin cahaya ya terlalu terang mungkin ya, jadi dia buta begitu. Tapi saya pikir-pikir, kenapa buta ya? Wah, ternyata ini pemulihan buat orang yang membenci. Orang yang membenci. Orang yang membenci itu, cara mereka dipulihkan itu adalah mereka harus diubah cara pandang mereka. Karena orang yang membenci itu, cara pandangnya akan seperti itu. Cara pandangnya selalu didasarkan pada kebencian-kebencian. Lihat begini, benci. Lihat itu, benci. Lihat ini, benci. Pokoknya cara pandangnya dari kebencian-kebencian. Saya ingat ceritanya Kak Jo dulu. Tapi saya tidak usah sebut nama ya. Jadi satu kali ada artis Ambon, toh artis Ambon. Jadi Kak Jo pelayanan sama-sama dengan artis Ambon ini begitu. Pelayanan dengan artis Ambon ini. Terus kemudian mereka melayani bersama ada pendeta. Ada pendeta nama pendetanya itu Pendeta Robert Louis. Pendeta Robert Louis. Pelayanan di Surabaya waktu itu. Nah, sementara melayani dengan artis Ambon senior ini, lagi sudah duduk di tempat ibadah, kami sudah duduk di tempat ibadah waktu itu. Kemudian muncullah Pendeta Robert Louis ini. Nah, Pendeta Robert Louis ini, dia punya gaya itu, dia kebetulan waktu itu, dia buka kancing kemejanya satu. Dia buka kancing kemeja satu, begitu. Jadi tak buka satu. Terus dia pakai kalung-kalung salib gitu yang kecil-kecil. Tapi dia buka satu, dia punya kancing. Dia punya kancing. Terus ini artis Ambon. Dia begitu lihat ini pendeta lah sebenarnya. Bu enggak ya, Pak. Dia jengkel begitu tiba-tiba. Ya hal-hal yang saya tidak bisa bilang di sini. Tapi pokoknya dia jengkel lah. Maksudnya dia tidak suka sekali. Apa nih? Pokoknya tidak suka dengan gayanya gitu. Pokoknya dia sudah ngedumel saja. Itu kita ketawa. Maksudnya kita cuma, maksudnya Kak dia tuh sampai bilang begini, lihat kok orang biar setua-tua begitu juga tetap gitu. Kalau memang tidak beres cara melihat akan terbawa seperti itu. Baru lihat sedikit yang begitu langsung komen, langsung apa nih ini pokoknya begitulah. Jadi memang kemudian waktu kita dalam kebencian itu, kita melihat, kita punya paradigma itu. Kita melihat segala sesuatu didominasi oleh berangkat dari kebencian-kebencian. Ada suku-suku tertentu mungkin yang kita lihat, langsung kita rasa, langsung kayak ada pengalaman-pengalaman lama mungkin. Ada paradigma-paradigma lama mungkin yang kita sempat diinstal di dalam otaknya kita. Langsung kita alergi saja begitu. Kita punya cara melihat. The way we see others itu sudah terkontaminasi. Makanya kemudian yang Yesus lakukan adalah mata Paulus itu buta. Dia dibuta. Direstorasi apanya? Direstorasi caranya melihat. Direstorasi caranya melihat. Di kemudian hari kan kita tahu Paulus itu bisa menerima orang-orang dari bangsa lain untuk percaya.
Bahkan dia adalah rasul yang dikhususkan untuk memberitakan Injil bagi bangsa-bangsa lain yang dulu disebut sebagai bangsa-bangsa kafir. Padahal dia ini orang terpelajar Yahudi yang dididik khusus buat orang Yahudi, tapi dia pergi menjadi rasul bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Luar biasa. Cara melihatnya dirubah oleh Tuhan. Sampai kemudian kita tahu bahwa dia tidak, waktu dalam keadaan itu, dia dituntun masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya dia tidak makan, tidak minum. Dia berpuasa. Kemudian Tuhan mengutus Ananias. Saya cuma bayangkan Ananias ini waktu diutus. Ananias pasti bilang, astaga tuh, ini orang jahat sekali. Kenapa saya diutus untuk dia? Tapi Tuhan bilang, pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Cari seorang di rumah Yudas, seorang dari Tarsus bernama Saulus. Ananias sempat bilang, ayat 13, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tapi firman Tuhan, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Ananias pergi, Ananias tumpang tangan, kemudian Saulus melihat. Seketika itu juga ayat 18, gugur selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi, lalu ia bangun pergi. Bagaimana kemarahan yang begitu amat sangat. Dia harus masuk dalam keadaan buta terlebih dahulu. Tapi kemudian setelah itu, Tuhan datang lewat Ananias dan menyampaikan bahwa dia akan dipakai menjadi alat Tuhan. Ternyata semangat yang berkobar-kobar dalam kebencian itu justru menjadi kesempatan di mana Tuhan menyatakan dirinya dan menyingkapkan kehendak Allah bagi Paulus, bahwa dia akan menjadi alat bagi Tuhan. Dia dipilih bagi Tuhan untuk menjadi alat bagi Tuhan, untuk memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dari orang-orang Israel. Luar biasa. Ruang lingkup pemberitaan Paulus dipercayakan begitu lebar oleh Tuhan. Tapi itu semua dari mana? Ketika Tuhan datang menemuinya dalam kemarahan yang menyala-nyala. Halo, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kerjasamanya dengan saudara. Kerjasamanya dengan kita. Asalkan kita tersedia. Untuk hal tersebut, maka Tuhan harus membuat Paulus buta dulu. Untuk kemudian dia bisa diajak kerjasama. Setelah dia buta, dia bekerja sama dengan Tuhan. Dia mulai berdoa. Saya mau bilang pada saudara, mungkin klasik sekali, mungkin klasik sekali ini. Memang kita itu kalau lagi susah, lagi terkendala, justru kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Klasik sekali memang itu. Tapi kita harus belajar. Kita harus belajar bahwa kita harus terus disiplin masuk dalam keadaan ini. Di mana kita bersekutu dengan Tuhan. Di mana kita betul-betul masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Saulus dalam keadaan itu, dalam keadaan yang buta, dia berikhtiar, dia berpuasa 3 hari 3 malam. Dia tidak makan, tidak minum, dia mencari Tuhan. Dia mungkin dalam 3 hari itu dia diubah cara berpikirnya. Dia diubah. Ternyata ini pertemuan dengan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan mau rubah kita. Sekalipun kita harus mengalami kebutaan. Dalam tanda kutip. Tetapi itu hanyalah jalan untuk kemudian waktu kita melihat lagi. Cara kita melihat berbeda. Saulus ketika dia melihat lagi. Cara dia melihat yang berbeda. Dia kembali melihat. Dan orang yang dilihatnya adalah orang yang diburu-buru oleh dia untuk dibunuh. Ananias, salah satu orang tersebut. Tatapan pertama Saulus ketika pertama kali melihat adalah melihat orang yang justru jadi sasaran untuk dia bunuh. Ananias. Tapi kemudian dia lihat itu. Justru dia memberikan dirinya
untuk datang kepada Tuhan. Mari kita lihat diri kita, apa saja yang sedang terjadi dalam diri kita, area-area yang tidak membanggakan dalam diri kita. Biar Tuhan mau datang di situ, berintervensi di situ, lalu kemudian menyingkapkan sesuatu di situ. Yang paling penting adalah dalam kesemuanya itu, Tuhan menyingkapkan maksud, Tuhan menyingkapkan rencananya, Tuhan menyingkapkan kehendaknya bagi kita. Itu yang paling penting. Sebab ingat, kehendak Tuhan itu adalah makanan kita. Yohanes pasal 4 kan bilang, ayat 34 bilang, bahwa makananku adalah melakukan kehendak Allah. Makanya kita perlu mengalami encounter supaya kita menemukan makanan kita, yaitu kehendak Allah. Bagi diri kita disingkapkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus